Salah satu makanan olahan yang khas dan banyak terdapat di kota Salatiga, Jawa Tengah adalah olahan keripik paru. Kenapa? Karena di dekat Salatiga, tepatnya Boyolali, banyak terdapat tempat pemotongan sapi sehingga bahan baku paru cukup melimpah. Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama fotojurnalis Probo Kusartoyo akan mengajak kita melihat dan mengikuti proses pembuatan keripik paru. Berikut liputannya. Iya, apa-apa nggak bisa. Ini saya dari tadi udah proses dari awal, belum nyoba ini ada yang kecil. Enak. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan keripik paru, saya mendatangi salah satu tempat produksi keripik paru di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Di tempat ini, setiap hari sejumlah pekerja mengolah paru menjadi keripik paru yang gurih dan kriuk. Sepertinya menarik nih. Keripik paru. Nah, ini saya udah datang ke salah satu produksi kerupuk paru, keripik paru ya. Iya. Oke, Bu. Saya itu penasaran kepingin melihat olahan-olahan itu loh. Kemarin udah ada abon, sapinya, terus sekarang ini keripik parunya ternyata cukup banyak digemari gitu. Dulu nggak dipakai, sekarang banyak peminat. Saya kemudian diajak untuk melihat proses produksi keripik paru milik Yuliati. Di tempat ini seluruh proses dari mulai mencuci, merebus, memotong hingga menggoreng paru sampai mengemas dilakukan oleh 10 orang pekerja. Namun pada saat pesanan meningkat seperti saat lebaran dan musim liburan, jumlah pekerja akan ditambah hingga mencapai 20 orang. Luar biasa. Pokoknya ikuti detailnya nanti seperti apa dari awal sampai jadi. Paru merupakan bagian organ dalam sapi atau orang Jawa menyebutnya jeroan. Awalnya paru diperoleh dari rumah pemotongan hewan yang ada di Kabupaten Boyolali. Akan tetapi seiring berjalannya waktu karena banyak permintaan keripik paru, saat ini bahan baku paru diimpor dari Australia. Nah ini coba kita lihat ya. Ini parunya masih fresh, seger. Terus baunya juga nggak ada bau nggak enak gitu, nggak ada. Ini bentuknya seperti ini, sudah bersih, tinggal kita mau cuci lagi. Wah banyak banget. Ini satu ini berapa ini Pak? Coba bareng Pak, angkat bareng Pak. Satu ini, satu dus 16 kilo. 16 kilo, wah banyak banget. Selanjutnya, saya bersama pekerja memulai tahap awal yaitu pencucian. Pada tahap ini, selain dibersihkan, paru juga dipotong menjadi 2-3 bagian. Pemotongan dilakukan dengan mengikuti bentuk paru. Untuk yang berukuran besar akan dipotong tipis untuk keripik paru yang lebar. Sementara untuk yang kecil nantinya akan dipotong tipis untuk yang berukuran kecil. Ini, jadi paru ini bentuknya seperti ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah ini dipotong jadi 2. Ini yang besar ini nanti bisa jadi dibikin yang lebar-lebar ya. Yang lebar-lebar. Terus nanti ini potongan yang kecil nanti akan dipotong lagi. Oh, dibuat kriwilan yang kecil-kecilnya. Oh. Setelah dipotong dan dicuci bersih, tahap selanjutnya tinggal proses perebusan. Proses perebusan ini dilakukan dengan menggunakan pawon atau tungku kayu bakar. Penggunaan tungku kayu bakar selain menghasilkan panas yang maksimal, juga berpengaruh terhadap rasa. Untuk merebus paru, ada 2 jenis bumbu yang harus dipersiapkan, yaitu daun salam serta serai. Agar kandungan yang terdapat dalam bumbu serai bercampur dengan air secara maksimal, serai terlebih dahulu harus ditumbuk seperti ini. Ini dikecek sini nggak? Langsung? Oh, daun salamnya langsung. Ini udah bisa langsung dimasukkan sini. Terus sama ini serehnya biar menyerap ya. Aromanya seger. Langsung masukkan ke sini. Dah, tuh. Nih, parunya masukkan.
Setelah direbus selama kurang lebih 15 menit dengan api yang besar, paru kemudian harus dibalik seperti ini satu-satu. Tujuannya agar paru matang secara sempurna. Total proses perebusan paru ini membutuhkan waktu 30 menit. Setelah paru dipastikan matang, tandanya adalah sudah muncul buih atau menyerupai busa pada saluran paru. Paru sudah harus diangkat, jangan sampai terlalu matang, nanti hancur. Setelah diangkat, paru kemudian ditiriskan dan didinginkan sebelum nantinya dipotong tipis-tipis. Selanjutnya, tahap pemotongan tipis-tipis. Tahap ini dilakukan secara manual satu persatu. Ini nanti pas nyambungnya juga gini aja, langsung dibalik gini terus. Nah, gini nggak usah di atas lah gini. Nah, ya. Lanjut. Tangannya itu tangan. Nah ini hasilnya tidak sesuai SOP. Setelah mencoba beberapa kali, saya tetap tidak dapat memotong paru secara tipis dan merata. Untuk memotong paru yang benar, pemotongan harus dilakukan tipis dan tidak sobek seperti ini. Jadi saat digoreng nanti hasilnya akan lebar dan bagus. Selanjutnya, untuk menghasilkan kualitas keripik paru yang bagus, paru yang sudah dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam spinner atau mesin pengering. Bu, ini langsung dimasukkan sini. Ini tujuannya apa, Bu? Untuk menghilangkan ngurangi air, rasa amis, dan kalau airnya dibuang kan lebih higienis kan? Oh, gitu ya. Iya, lebih higienis lagi. Jadi kita spinner. Jadi nanti kadar airnya bisa berkurang. Setelah selesai menyiapkan paru dan siap untuk digoreng, tahap selanjutnya saya kemudian menyiapkan tepung beras yang nantinya digunakan untuk membuat adonan menggoreng paru. Tepung beras yang mau digiling dengan mesin seperti ini harus direndam selama 1 malam. Sementara untuk menghasilkan adonan tepung yang renyah, kriuk, serta gurih, ada beberapa tips rahasia yang dibocorkan. Pertama, tepung beras yang baru digiling ditambah dengan tepung beras kemasan dan ditambah dengan tepung terigu secukupnya. Selanjutnya, diaduk sampai merata. Lanjut, tepung yang akan dibuat adonan dibuat tiap 2 kg dengan ditambah 9 jenis bumbu dan rempah-rempah yang melimpah. Nah, bumbu-bumbunya itu ada garam, ketumbar, terus kemiri, terus ada bawang. Terus ini yang hitam apa ini? Jinten. Terus ini? Oh, pernya ini? Merica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9. Bumbunya ada 9 jenis, 9 macam dicampur jadi satu. Ini dioblak-oblak seperti ini. Tahap selanjutnya tinggal proses menggoreng. Untuk proses menggoreng ada 2 pasang atau 4 orang yang siap menggoreng di 2 wajan. 1 orang bertugas untuk melumuri paru yang sudah dipotong tipis dengan adonan tepung bumbu. Satunya lagi bertugas untuk menggoreng dan mengangkat paru yang sudah hampir matang. Saya pernah ngitung, nggak pernah ngitung berapa biji. Ditimbang sih ya. Oh. Tapi untuk kalau ngitung berlembarnya enggak. Nggak koper ngitung. Ini tiap hari berapa lembar yang dihasilkan itu? Lebih. Iya. Agar keripik paru matang secara merata, proses menggoreng keripik paru dilakukan 2 kali. Pertama, proses menggoreng setengah matang. Setelah terkumpul banyak, pada tahap kedua, seluruh keripik paru yang sudah digoreng setengah matang kemudian digoreng secara bersama-sama seperti ini. Tadi kan diambil satu-satu, kalau ini bareng-bareng, tinggal mematangkan ya berarti ya. Aduh. Malah minyaknya mau nyemprot ke ibu. Oh iya ya, nyemprotnya ke sana ya. Aduh, beruntung
Untung nggak minyaknya nggak kena ibu. Setelah melalui proses cukup panjang, keripik paru sudah matang dan tahap selanjutnya tinggal proses pendinginan. Proses pendinginan ini dilakukan agar uap hawa panas sisa proses penggorengan benar-benar hilang sehingga pada saat masuk, proses pengemasan keripik paru sudah benar-benar dingin dan kering sehingga tidak terjadi penguapan pada saat dikemas. Ini saya dari tadi udah proses dari awal, belum nyoba ini ada yang kecil. Kriuk ya, kriuk, gurih, renyah. Wah, parunya juga terasa. Untuk pengemasan, agar keripik paru tidak hancur saat sudah dikemas dan tidak berubah kualitasnya, proses pengemasan dilakukan dengan cara divakum. Selain untuk mengetahui apakah kemasan mengalami kebocoran atau tidak, proses vakum ini juga akan menjaga agar keripik paru yang sudah jadi bagus dan lebar ini tidak hancur. Saat ini, paru produksi Yuliati yang mulai sejak tahun 2018 ini sudah cukup luas pemasarannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal di kota Salatiga, paru kemasan ini juga sudah dipasarkan di Solo, Semarang, Magelang, dan Yogyakarta. Untuk ukuran 250 gram dijual dengan harga Rp40.000. Nah ini, habis berlibur lagi beres-beres tinggal packing. Kalau berlibur di wilayah Boyolali, Solo Tigo ini yang harus jangan sampai kelewat ini. Keripik paru, wah, karena ini cukup khas ya keripik parunya. Dan ini selain bisa di meja makan untuk teman makan, juga bisa untuk di ruang tamu untuk cemilan. Cukup enak dan wah, pinginnya makan lagi, makan lagi. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Salatiga, Jawa Tengah.